Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ya, satu pengetahuan, informasi, bahkan ada yang bimbing juga gitu kan. Tapi kemudian pembimbingnya diingkari, pembimbingnya ditolak. Bahkan ketika diberikan nikmat, gak pengen yang ini, pengen yang lain aja gitu kan. Padahal semuanya sudah jelas. Dia tahu ilmunya, dia tahu dasarnya, dia tidak mencari Tuhan selain Allah, cuman dia sengaja tinggalkan Allah, dia bikin-bikin sendiri yang lain. Itu yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Baik, siapa al-maghdub alaihim di sini? Ayat-ayat Quran ketika menguraikan kalimat-kalimat ini itu lebih menunjuk kepada kaum Yahudi. Contoh-contohnya yang pernah ada dulu, ya, contoh yang pernah ada dulu. Itu kaumnya Nabi Musa khususnya dari kalangan Yahudi. Saya ulang, saya bicara contoh ya. Bukan berarti yang disebutkan maghdub alaihim ya mesti Yahudi semua, tidak. Mungkin aja ada umat-umat lain yang mengikuti perilaku orang Yahudi, maka masuk dia dalam golongan ini. Jelas? Jadi contoh di Quran ditampilkan pertama dari kalangan orang-orang Yahudi. Karena itu Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 4029, 4029. At-Tirmidzi nomor hadis 4029, 4029. Ya. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdub alaihim huna al-yahud adalah contohnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Nanti kita bahas ayat Qur'annya. Ya. Karena itu, para pakar tafsir dari tafsir-tafsir yang klasik seperti Ibnu Katsir misalnya kan, ya, disebutkan pendapatnya Adi bin Ibnu Hatim ya dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman ke-40 sampai halaman 46 ya, dikatakan oleh beliau la khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ala anna al-murad bi al-maghdub alaihim, bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdub alaihim di ayat ini al-yahud adalah kalangan dari Yahudi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah menulis kitab namanya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, Iqtida'us Shiratal Mustaqim di halaman 23. Halaman 23. Cari yang cetakan 1423 Hijriah. Ya. Beliau pun sampaikan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama bahwa yang dimaksud al-maghdub alaihim adalah kalangan Yahudi. Jadi poinnya adalah kenapa orang-orang Yahudi ini diberikan contoh oleh Quran sebagai al-maghdub alaihim? Karena riwayat-riwayat menunjukkan setiap kali mereka diberikan informasi, kemudian diberikan kenikmatan, itu selalu diingkari. Selalu diingkari, ya, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh begini. Misal, mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah, dibebaskan dari kejaran Firaun. Bahkan Firaunnya ditenggelamkan, Pak. Itu di depan mata mereka. Jadi begitu bebas, ya mereka berkata, bagaimana kita ini di belakang dikejar? Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan laut itu terbelah dua dan kita tahu bersama ditenggelamkan. Itu di hadapan mata mereka. Belum kering kakinya basah dengan air laut, keluar dari situ. Alhamdulillah, Firaun telah hancur, Firaun telah musnah. Jalan mereka, kalau dengan bahasa singkat. Tiba-tiba di jalan mereka berkata, Musa, kamu enak yakin dengan Allah karena lihat Allah. Kalau kami nggak pernah lihat Allah, bagaimana bisa yakin? Kami nggak mau yakin kepada Allah sebelum kami lihat Allah langsung. Ya, Quran surah kedua dari ayat 55-nya sampai ayat 56. Ya. Wa idh qultum la ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami nggak akan percaya sama kamu deh sebelum kami lihat Allah tanpa perantara. Anda bisa bayangkan, pada sebelumnya tongkatnya dipukulin begini, terbuka juga begitu, Fir'aunnya ditenggelamkan, masih belum yakin juga. Mereka katakan, kamu sih enak lihat Allah, kita enggak. Bagaimana kita bisa yakin dengan Allah? Kami pengen lihat Allah tanpa perantara. Maka turun ayat mengatakan, kalau pengen lihat, jangan dulu lihat Allah, lihat aja dulu kemudian gunung di situ. Ya, kalau dia bisa melihat, kemudian dia bisa lihat Allah. Tapi kalau gunungnya hancur kemudian, ya, dan mereka tidak bisa melihat, tandanya dimensinya terpisah. Ya, maka kemudian Allah firmankan kepada mereka, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kemudian tiba-tiba datang petir menyambar ke gunung tadi, hancur semuanya, terlihat oleh mereka, dan mereka meninggal seketika. Ya, meninggal ini bukan meninggal ajalnya habis maut, bukan, tapi diwafatkan sementara oleh Allah, dihidupkan kembali. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian dihidupkan lagi setelah itu supaya mereka menyadari, oh ternyata kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita bisa membuktikan bahwa Allah itu hak, benar adanya, walaupun belum bisa lihat saat di dunia. Ya, jelas sampai sini? Baik, di situ mulai yakin tuh, yakin dengan Allah.
Tiba-tiba apa yang terjadi? Jalan lagi. Begitu jalan, kalau yakin dengan Allah, Allah kayak gimana ya? Itu Samiri punya patung gitu kan? Baik, dibuat dari, Masya Allah, sapi gitu kan? Jadi begitu Musanya minta izin untuk mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursida, Harun menjaga, lihat orang-orang sekitaran menyembah sapi, buatan Samiri gitu kan? Tapi begitu dibuat seperti itu, pengen dibuatin. Musa sih enak, bisa lihat Tuhannya seperti apa, kita nggak bisa lihat. Kalau kita nggak bisa lihat, walaupun kita yakin ada Allah, bagaimana kita bisa menyembah dengan baik? Tolong dong, buatkan seperti mereka bisa buat. Udah ingkar lagi tuh. Yang paling menarik, datang Nabi Musa. Ya, pulang dari situ, marah beliau kan, sampai kemudian diminta tobat, sampai yang ngayal diminta bunuh diri. Ya, dibunuh dirinya untuk menunjukkan tobatnya kepada Allah. Ya, saya persingkat. Begitu selesai ini, apa yang terjadi? Diampuni kesalahan mereka oleh Allah, sisa-sisanya difirmankan oleh Allah untuk pergi kemudian ke satu tempat supaya bisa hidup dengan nyaman di situ. Ya, datang kemudian di daerah Palestina, yang Palestina sekarang, sebagiannya dijanjikan untuk mereka masuki. Begitu mau masuk ke situ, Allah firmankan, di situ ada banyak orang bermasalah. Tapi syaratnya kamu cuma tinggal masuk aja. Begitu masuk ke situ, mereka akan ditaklukkan. Jadi nggak ada perkelahian, Pak. Nggak ada perkelahian, nggak ada peperangan. Asal masuk ke situ, mereka tunduk. Apa kata mereka? Musa, gini aja deh. Itu orangnya kelihatannya kuat-kuat. Idhab anta wa rabbuka faqatila innahu naqaidun. Kamu dengan Tuhanmu pergi ke sana ya. Kamu berperang berdua. Kalau udah menang, kasih tahu kita di sini. Kita nunggu katanya. Anda bisa bayangkan. Ya. Padahal Allah firmankan, tinggal masuk ke situ, masuk, kami taklukkan itu. Gak ada peperangan, tinggal masuk aja. Apa yang terjadi? Musa, kamu dengan Tuhan kamu aja, pergi ke sana berdua. Ntar perang, kalau sudah perang menang, kasih kabar kami di sini. Kami ikut masuk katanya. Itu luar biasa, Pak. Bahkan ketika difirmankan untuk berputar-putar di situ, nikmat diberikan, turun kemudian ayat-ayat di Al-Baqarah ayat 57, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kalau jalan Bu ya, Anda panas bawa payung. Itu umat Nabi Musa enggak? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Setiap berjalan ada panas, itu awan langsung menaungi di atas. Setiap pengen manisan tinggal ngambil. Pengen madu tinggal ngambil. Apa yang terjadi? Masih minta kepada Nabi Musa, pengen yang lain, yang ini bosan katanya. Ayat 60-nya, ayat 61 maaf, ayat 61 posisi paling kanan sebelah bawah di pertengahan, ya. Lihat kalimatnya, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Masya Allah, Musa, kami nggak bisa dengan yang ini nih, bosan, cari yang lain. Mintakan sama Tuhanmu, kami pengen menu yang variatif. Sampai saking kesalnya Musa, kata Musa, idhabu misran, sana balik lagi ke Mesir sana. Udah dikeluarkan dari Mesir, minta yang macam-macam, kata Musa saking kesalnya, balik lagi sana ke Mesir. Berenang sana kalian semua. Saking kesalnya. Ya. Di Anda bisa bayangkan, ada umat-umat, jadi mereka ini tahu Allah. Tahu. Makanya sampai sekarang, coba cek ya, siapa Tuhannya orang Yahudi? Gak ada. Gak ada, pernah gak Anda lihat misalnya, Yahudi punya Tuhan begini? Gak ada kan? Mereka cuma meratap di dinding ratapan itu kan? Ya tanyakan siapa Tuhannya? Enggak, mereka tahu Tuhannya itu Allah. Mereka tahu ketentuannya ada dan sebagainya. Cuman kemudian mereka palingkan, mereka tidak gunakan, mereka tepikan hanya untuk selera nafsunya aja. Itulah yang menyebabkan kalimatnya di Quran disebut dengan maghdub alaihim. Terlaknat mereka karena tahu keadaannya, tahu informasinya, tahu rasulnya, tapi tetap diingkari dalam prakteknya. Ini poinnya. Jadi mereka tidak membuat sesuatu yang baru dalam pengertian Tuhannya, tapi kemudian mereka rekayasa sesuatu dan mengingkari nikmat-nikmat Allah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini poinnya. Ya. Maksudnya, maaf, mereka nikmat tidak hidupnya. Ya. Dalam konteks mendapatkan harta, nikmat. Dalam konteks mendapatkan harta. Ya. Jadi perhatikan, harta ada, pengetahuan juga ada. Dilebihkan. Quran surah kedua ayat ke-40 sama dengan ke-47. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ayat 47-nya. Dan kami lebihkan kalian di antara semua manusia di muka bumi. Tapi dulu ya, ingat, tolong garis bawahi ya. Kalimatnya bukan inni, tapi anni. Awas, hati-hati. Kalau anni itu artinya dulu di masanya. Kalau kalimatnya menggunakan inni, itu artinya sampai kiamat mereka akan selalu unggul. Awas, tolong garis bawahi. Kalau kalimat Qur'annya menggunakan inni, maka orang Yahudi itu akan pintar sampai dengan kiamat selesai, tidak ada yang menyaingi. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anni, itu dulu di masa mereka saat Musa diturunkan, diunggulkan dibanding kaum yang lain. Makanya begitu masuk, gak usah perang, mereka bisa menang. Karena itu jangan Anda katakan misalnya, oh karena Yahudi dia pintar. Bukan, karena banyak juga Yahudi yang bodoh.
Ingat, Einstein itu pintar, apakah dia karena Yahudi atau dia belajar di Jerman? Ya, atau dia karena belajar dari hasil karya orang Islam? Ya, ada. Jadi jangan dibayangkan bahwa kemudian misalnya Anda sampai underestimate, wah bakal kalah, kita bakal begini, tidak. Ya, jadi harus kita belajar lebih unggul, dan itu dibuktikan di masa Nabi Muhammad SAW. Siapa yang orang paling pintar di masa Nabi? Orang Islam. Orang paling berhasil, orang Islam. Buktinya bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia, dan punya banyak peradaban yang belum didapatkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Jelas di sini? Sampai disebut kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Di Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Nah, jadi, tapi kenapa kemudian kalimat ini diturunkan? Jangan sampai terjadi orang-orang Islam yang oleh Allah akan diberikan nikmat unggul dibandingkan dengan umat manapun, jadi umat yang terbaik, tapi mendapat murka Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya mirip-mirip orang Yahudi yang ini. Maaf, diberikan harta benda, hartanya tidak mau mendekatkan dia dengan Allah, zakat diingkari, infak tidak dikeluarkan, sedekah nggak dikeluarkan. Kalau cuma seperti itu, jangankan Anda, Yahudi dulu lebih hebat dibandingkan dengan Anda. Dan maghdub alaihim. Punya kedudukan, masya Allah, tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, berbuat zalim, macam-macam. Kalau cuma seperti itu, Yahudi lebih jagoan. Kan? Kemudian dengan pengetahuan dan sebagainya. Makanya saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian mereka yang langsung dikutuk oleh Allah menjadi binatang tertentu. Itu ada di Quran surah kedua ayat 65, posisi paling kiri di pertengahan. Quran surah kedua ayat 65. Menjadi apa? Kira-kira. Baik, tolong saya ajarkan sedikit ya. Apa bahasa Arabnya kera? Kirdun, oke, kirdun. Ini kera. Tapi di situ nggak disebutkan kirdun, tapi kiradah. Kunu kiradatan khasi'in. Jama' dari kata kir. Tapi jamaknya kemudian menggunakan ta marbutah, kiradah. Fokus ya, perhatikan. Saya perlambat, nanti Anda bisa praktekkan dengan keluarga atau di sekolah. Lihat sini. Kalau ini itu hewannya. Sudah kera. Kalau begini, itu hewannya, tapi yang sangat ditekankan bukan pada hewannya, tapi sifatnya, perilakunya. Walaupun ini berbentuk hewan, jamak dari sini, setiap kalimat yang menggunakan ta itu menekankan sifat. Ya. Nanti ada menekankan sifat, menekankan pada mu'annas dan sebagainya. Ini bentuknya sifat. Jadi ketika Allah kutuk sebagian dari mereka menjadi kera, ingin menekankan bahwa sifat kamu kok nggak beda dengan hewan ini. Ya. Kami pernah, alhamdulillah ada kajian tafsir di Tripoli. Ya, kami ajak siswa di sana untuk praktek tentang ayat-ayat Quran yang terkait dengan hewan. Jadi kita bikin kelompok. Ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, macam-macam. Tugasnya adalah, ini mungkin Anda bisa tiru ini ya, insyaallah baik. Keluarkan semua hewan dalam Quran, bikin kelompok, lalu kita praktek di kebun binatang. Jadi bukan cuma kita main, lihat hewan, enggak, tapi menganalisis. Nanti kelompok kera, coba lihat, kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera, coba lihat karakteristiknya. Kenapa kita diminta melihat unta, dan untanya kalimatnya menggunakan ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahkan di Quran ada 4 jenis kalimat unta. Ada ibil, ada jamal, ada naqah, kan? Ada ba'ir, gitu kan? Bighal, itu beda. Kalimatnya beda. Yang paling menarik, kelompok unta ini melakukan analisis. Kami video sampai sekarang masih ada videonya, kita lihat. Jadi itu gak main-main, diskusi dengan pawangnya juga, diuji coba juga. Dilempar pakai makanan, dia ambil dengan yang kanan begini. Dilempar lagi, ambil dengan yang kiri. Dilempar lagi, ambil dengan kakinya begini. Ada yang masuk ke situ, dia akan serang, gak boleh ada yang ke sini. Tapi kalau makanan dia sudah gak suka, dia akan pindah ke kelompok lain. Dia usir yang ada di situ supaya keluar semua. Dia masuk ke situ. Mirip gak? Mirip kan? Baik ya, semua pengen diambil, monopoli, ekonomi, politik, segalanya macam-macam. Begitu sudah nggak suka, dia tinggalkan. Ada yang suka, dia masuk ke negeri orang yang di situ sudah dikeluarkan. Ayo keluar semua, keluar semua. Persis seperti yang terjadi sekarang di Palestina dan sebagainya. Jadi itulah yang ingin menandakan bahwa yang dimaksud kalimat mengutuk di sini lebih kepada ingin menampilkan jangan punya sifat seperti ini. Ini nggak bagus. Kalau Anda mendapatkan sifat seperti ini dan tidak bertobat sebelum kembali kepada Allah, maka maghdub alaihim. Kalau orang sudah mendapatkan maghdub alaihim, maka akhiratnya tidak ada pilihan lain. Dia nggak bisa milih, kecuali neraka jahanam. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93, posisi paling kanan di pertengahan. Jadi kesimpulannya, ya,
kesimpulannya, jangan sampai kalau ada orang-orang meminta kemudahan kepada Allah, lalu Allah mudahkan hidupnya, tiba-tiba dia kemudian jadi lupa dengan Allah, jadi ingkar. Ya maaf, ada kemudahan dalam pekerjaan, antum sudah punya harta benda, padahal sebelumnya rajin tahajud, rajin puasa, begitu pekerjaan sudah lapang, harta sudah banyak, tiba-tiba zakat gak pernah keluar, kan? Lupa dengan infak, itu nggak diinginkan. Baik, sama juga dengan gambaran-gambaran amalan-amalan yang lainnya.